Shalom adik-adik, shalom papi mami. Kami berharap semuanya dalam keadaan baik, semua dalam keadaan yang sehat, dan kita bersyukur tangan Tuhan terus memberikan perlindungan, penyertaan buat setiap kita. Siapkan hati untuk beribadah, dan karena kita menghormati Tuhan, mari berikan yang terbaik. Sikap hati yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami boleh beribadah, itu karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau kami beribadah karena kami cinta Tuhan, karena kami kangen sama Tuhan, kami pengen mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Urapi setiap adik-adik Starji, urapi papi mami, urapi seluruh keluarga besar kami, urapi setiap kami yang menyaksikan bahkan mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Urapi semuanya, berkati semuanya, dan kami percaya kasih karunia Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang menyertai dan mengurapi kami. Oleh kuasa Roh Kudus, mujizat dan kesembuhan, penyertaan Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, kuduskan ibadah ini dari awal sampai akhir. Terpujilah nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari teman-teman kita perkatakan Mazmur 91 dengan hati yang percaya dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malah petaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedong akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom teman-teman, mari kita deklarasikan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Pentakosta ketiga adalah penuaian jiwa terbesar dan terakhir. 3. Pentakosta ketiga adalah bangkitnya generasi Yeremia, generasi yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga adalah kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, shalom papi mami, shalom semuanya. Shalom Kak Dewi. Mau nanya dong, pernah enggak kakak iri hati, sakit hati, kesel, amarah, benci, merasa tidak bahagia? Pernah enggak Kak? Dulu pernah sih Kak, aku pernah ngerasa gitu juga. Tapi sejak aku mengenal Yesus, aku mengerti bahwa sakit hati, iri hati, kebencian, kedengkian adalah dari si iblis, dari si jahat. Sebab Tuhan Yesus itu penuh kasih. Tuhan Yesus itu mengasihi semua manusia. Dan Tuhan Yesus itu berikan kasih-Nya ada di dalam hati kita.
dari dosa kita, diselamatkan dan kita menjadi milik kepunyaannya, Kak. Iya, betul sekali adik-adik. Jangan sampai kita terpikat oleh tipu muslihat iblis melalui kesenangan dunia dan keinginan daging kita. Jangan izinkan iblis mencuri, membunuh, dan membinasakan kita. Betul banget adik-adik. Sebab itu layak kalau kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus. Semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Nah, sebab itu adik-adik harus semakin tekun
duduk kembali. Oke, sekarang waktunya kita mau sembah Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan Yesus dengan kesungguhan. Sebab itu, sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Sembahlah Tuhan dengan hati yang rindu akan Tuhan, hati yang haus dan lapar akan kehadiran Tuhan. Kita sembah Tuhan sama-sama ya. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Mari ada silakan hatimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur tetap kudusmu Tuhan. Hatiku rimba dengan syukur, sebab Tuhan baik. Selamanya ku bawa korban syukur tetap kudusmu Tuhan. Hatiku rimba dengan syukur, sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Mari kita sembah Tuhan, adik-adik, ikuti kata-kata kakak menyembah Tuhan. Buka hatimu adik-adik, ayo ikuti kata-kata kakak, kita sembah Tuhan Yesus. Haleluya, Haleluya. terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kau sangat baik. Kau sangat baik. Aku bersyukur, Aku bersyukur. Kau selamatkanku. Kau selamatkanku. Ku puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari buka hatimu adik-adik, siapkan hatimu untuk dengarkan firman Tuhan. Nyanyikan pujian ini bersama-sama dengan kami. Buka tanganmu, angkat tanganmu tinggi-tinggi, buka hatimu, izinkan Tuhan menjamahmu. Nyanyikan pujian ini dengan semua hati. Terima kasih Tuhan Yesus, menyelamat kami Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, betullah hari ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku
jumpa lagi dengan Kak Ambar. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa dulu ya. Yuk lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami diberi kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan tibalah saatnya Tuhan kami mau dengar firman-Mu. Tolong kami, urapi kami supaya kami mengerti setiap firman yang kami dengar dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Tema firman Tuhan kita hari ini adalah tentang Filipus dan tukang sihir. Kita akan baca dalam kitab Kisah Rasul pasal 8 ayat 9 sampai 25. Yuk, Alkitabnya diambil ya. Kita buka, kita baca sama-sama. Kisah Rasul 8 ayat 9 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Seorang yang bersama Simon telah sejak dahulu melakukan sihir di kota itu dan menakjubkan rakyat Samaria, serta berlagak seolah-olah ia seorang yang sangat penting. Semua orang besar kecil mengikuti dia dan berkata, orang ini adalah kuasa Allah yang terkenal sebagai kuasa besar. Dan mereka mengikutinya karena sudah lama ia menakjubkan mereka oleh perbuatan sihirnya. Ayat 12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis baik laki-laki maupun perempuan. Simon sendiri juga menjadi percaya dan sudah dibaptis. Ia senantiasa bersama-sama dengan Filipus dan takjub ketika ia melihat tanda-tanda dan mujizat-mujizat besar yang terjadi. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Setibanya di situ, kedua rasul itu berdoa supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka, karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka penuh Roh Kudus. Ketika Simon melihat bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya, ia menawarkan uang kepada mereka, serta berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Tapi Petrus berkata kepadanya, binasalah kiranya uangmu itu bersama dengan engkau, karena engkau menyangka bahwa engkau dapat membeli karunia Allah dengan uang. Tidak ada bagian atau hakmu dalam perkara ini, sebab hatimu tidak lurus di hadapan Allah. Jadi bertobatlah dari kejahatan itu dan berdoalah kepada Tuhan supaya ia mengampuni niat hatimu ini. Sebab kulihat bahwa hatimu telah seperti empedu yang pahit dan terjerat dalam kejahatan. Jawab Simon, hendaklah kamu berdoa untuk aku kepada Tuhan, supaya kepadaku jangan kiranya terjadi segala apa yang telah kamu katakan itu. Setelah keduanya bersaksi dan memberitakan firman Tuhan, kembalilah mereka ke Yerusalem dan dalam perjalanannya itu mereka memberitakan Injil dalam banyak kampung di Samaria. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, adik-adik masih ingat nggak berapa jumlah murid Yesus? Oh, betul, jumlah murid Yesus ada 12. Salah satunya bernama Filipus. Nah, Filipus ini menyaksikan penderitaan Tuhan Yesus, karya Tuhan Yesus yang mati di kayu salib. Bahkan di hari ketiga Yesus bangkit dari kematian pun Filipus juga menyaksikan dan dia juga melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus janji akan memberikan apa? Ya, betul, seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang dijanjikannya. Nah, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, murid-murid berkumpul di situ dan mereka berdoa sehati. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Murid-murid Tuhan Yesus dipenuhi Roh Kudus, salah satunya adalah Filipus. Nah, Filipus ini menerima karunia Roh Kudus sehingga Filipus berani untuk memberitakan kabar baik, yaitu Injil, kabar keselamatan bahwa Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia. Siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal. Nah, Filipus ini berani sekali adik-adik memberitakan Injil. Tidak
hanya memberitakan Injil adik-adik, terjadi Filipus setelah dipenuhi Roh Kudus, tapi Filipus juga membaptis orang-orang yang percaya, yang menyerahkan dirinya sama Tuhan. Mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, selain Filipus ini membaptis orang-orang percaya, Filipus pun juga berdoa tumpang tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu disembuhkan. Banyak orang lumpuh dan timpang disembuhkan melalui karya Roh Kudus di dalam kehidupan Filipus. Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, di kota Samaria itu ada seorang yang bernama Simon. Simon itu pekerjaannya adalah sebagai tukang sihir. Simon ini punya banyak pengikut. Semua mengikuti Simon kemanapun Simon pergi. Kenapa? Karena mereka takjub Simon bisa melakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang lain. Ya, dia juga bisa mengusir setan, bisa menyembuhkan orang. Tapi begitu Simon kenal Filipus, mendengar pemberitaan Injil Filipus, Simon ini si tukang sihir ini bertobat. Dia menjadi pengikut Tuhan Yesus. Kemanapun Filipus pergi, Simon ikut. Dia ikuti Simon, ya. Simon mengikuti Filipus kemanapun Filipus ada, di situ Simon ada. Nah, adik-adikku yang kasih di dalam Tuhan Yesus, suatu hari Yohanes, ya, dan Petrus mendengar bahwa di kota Samaria itu sudah banyak orang yang bertobat, sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Akhirnya Yohanes dan Petrus ini berkunjung, ya, ke Samaria. Dia ketemu sahabatnya yang bernama Filipus. Wah, senang sekali ya. Udah lama gak ketemu teman-teman. Adik-adik waktu kemarin COVID ya, gak bisa ketemu teman-teman. Ketemu dengan temannya, berpelukan ya. Mereka mengasihi. Nah, itulah yang ditemui oleh si Petrus dan Yohanes. Dia ketemu Filipus. Filipus, aku senang sekali bertemu kamu. Hari ini aku akan kumpulkan orang-orang. Yuk kita ajak doa. Mereka sudah terima Yesus, tapi mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus. Kita kumpulkan mereka, yuk kita ajak doa sama-sama. Kita berdoa bareng-bareng biar mereka boleh kepenuhan Roh Kudus. Betul ya. Mereka kumpul ya, orang-orang di Samaria yang sudah percaya Yesus tadi dikumpulkan. Mereka bersama-sama dan mereka sehati. Mereka memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, hati yang haus untuk dipenuhi dengan Roh Kudus. Akhirnya mereka berdoa sama-sama dan Petrus, Yohanes tumpang tangan atas mereka, mendoakan mereka, dan mereka pun penduduk Samaria yang percaya Tuhan Yesus pun akhirnya dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, ketika orang-orang ini penuh Roh Kudus, Simon ini lihat, Simon si ya alumni tukang sihir tadi dia lihat, oh dia pengen, wah hebat sekali ya, mereka ini dipenuhi oleh Roh Kudus, mereka bisa berani mengabarkan Injil, mereka juga bisa berani berdoa. Simon ini kepengen, akhirnya dia datang tuh sama Pak Petrus dan Pak Yohanes. Pak, saya pengen, saya mau dong beli Roh Kudus itu. Berapa harganya Pak? Saya bayar begitu Pak, katanya ya. Si Simon pengen beli Roh Kudus itu, karunia Roh Kudus itu. Petrus, adik-adik dan Yohanes dengar apa yang dikatakan Simon ini, dia jadi marah. Ya, dia marah sama Simon. Dia bilang, celakalah kamu, binasalah kamu bersama uangmu itu. Kamu sudah berdosa, kamu jahat, kamu harus minta sama Tuhan. Kalau enggak kamu akan binasa. Ingat, Roh Kudus itu enggak bisa dibeli dengan harga berapapun. Roh Kudus diberikan oleh Tuhan Yesus secara cuma-cuma. Jadi kita harus minta sama Tuhan, kita memiliki hati yang haus dan lapar akan Tuhan, maka engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Akhirnya adik-adik, Simon bertobat lagi. Dia berdoa minta ampun supaya apa? Dia tidak binasa, supaya dia hidupnya dipenuhi Roh Kudus, menjadi orang Kristen yang baru, bukan orang Kristen yang lama yang hidup dengan cara-cara dunia, bisa melakukan segala sesuatu dengan uang. Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan Yesus, setelah Simon bertobat, mereka datang sama Tuhan, ya, mereka doa sama-sama, ya. Itulah yang diajarkan oleh Yohanes dan Petrus. Setelah mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dengan sukacita, Yohanes dan Petrus ada di Samaria. Mereka akhirnya harus balik ke Yerusalem. Di sepanjang jalan di Samaria, dia doakan orang-orang. Ketemu orang sakit didoakan, yang supaya mereka juga memiliki
kuasa yang sama, yaitu kuasa Roh Kudus. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, Kak Ambar mau tutup hari ini dengan satu ayat hafalan ya. Kita akan baca sama-sama, ikutin kakak ya. Galatia 6 ayat 7. Ulangi lagi, Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita ulangi sekali lagi ya. Galatia 6 ayat 7. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Nah, adik-adikku yang dikasihi Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini kita belajar bahwa yang pertama, Tuhan Yesus itu memberikan kuasa Roh Kudus-Nya kepada semua orang yang memiliki hati yang haus akan Tuhan, hati yang lapar akan dipenuhi Roh Kudus, maka dia akan dipenuhi Roh Kudus. Itu yang pertama. Jadi kalau adik-adik mau dipenuhi Roh Kudus, memiliki hati yang haus, ya, hati yang lapar, supaya engkau dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Yang kedua, ya, Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya itu secara cuma-cuma, gratis, tidak perlu bayar ya, gratis lah. Roh Kudus itu diberikan kepada murid-muridnya untuk apa? Untuk murid-muridnya berani memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan Yesus. Jadi kita berani bersaksi, berani menyatakan perbuatan Tuhan yang dahsyat. Dan kalau engkau percaya sungguh-sungguh, engkau tumpang tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan disembuhkan. Amin. Jadi haus akan Tuhan, haus dipenuhi Roh Kudus, datang sama Tuhan Yesus. Miliki hati yang haus dan lapar, maka engkau akan dipenuhi Roh Kudus. Yang kedua, Roh Kudus diberikan secara cuma-cuma, artinya diberikan kepada semua orang yang percaya kepada Tuhan dan tidak perlu kita membayar. Amin. Mari kita sambut di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami sudah dengar firman-Mu siang hari ini. Kami rindu Tuhan untuk dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Biar kuasa Roh Kudus itu tinggal di dalam hidup kami, sehingga kami memiliki keberanian untuk kami bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan ketika kami tumpang tangan atas orang sakit, maka orang sakit itu akan disembuhkan. Tuhan Yesus, penuhi hati kami dengan Roh-Mu. Ajar kami untuk melakukan firman-Mu, dan hidup kami boleh membawa dampak dimanapun kami tinggal, dan orang-orang boleh melihat perbuatan Yesus yang dahsyat dalam hidup kami, dan mereka boleh menjadi milik Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari anak-anak Star Generation, angkat tanganmu. Mari Om Rudi akan berdoa saat ini. Tuhan, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Saat ini Om Rudi berdoa buat anak-anak Star Generation, anak-anak yang sekolah minggu di GBI Metro Permata. Mulai dari yang paling muda, yang masih bayi, sampai anak-anak yang sudah sekolah. Tuhan, Kau memberkati mereka, mengurapi mereka Tuhan, memberkati satu demi satu. Tuhan, tolong setiap anak-anak ini Tuhan. Mereka menjadi anak-anak yang cerdas, mereka menjadi anak-anak yang mengasihi orang tua. Mereka menjadi anak-anak yang mengasihi saudara-saudaranya, tekun berdoa dan membaca Alkitab. Tuhan, tolong anak-anak ini Bapa, dalam sekolah mereka beri hikmat, dan juga Tuhan kelanjutan sekolah mereka, biar mereka mendapatkan sekolah-sekolah yang terbaik di dalam negeri, di luar negeri. Berkati setiap orang tua, berkati juga setiap pekerjaan orang tua, berkati setiap guru-guru sekolah minggu, pekerjaannya, kuliahnya. Tuhan yang menolong memberkati. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati Star